Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Dayat. Saya dari kampus Lai Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sayu Mainingsi selaku Prodi Ekonomi Syariah reguler semester 6. Untuk pertanyaan yang pertama, pengertian dari ekonomi internasional. Ekonomi internasional adalah ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional, ekspor impor, maupun pasar kredit internasional. Nah, teman-teman perhatikan barang-barang yang ada di sekitar kita, seperti kulkas, televisi, motor, atau handphone. Nah, coba perhatikan di mana barang-barang tersebut dibuat. Apakah semuanya dari Indonesia? Tentu bukan, karena mungkin ada yang dibuat dari Jepang, Amerika, atau bahkan Tiongkok. Nah, barang-barang tersebut bisa ada di rumah kita karena adanya kerjasama ekonomi internasional. Nah, soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan cara pembayaran ekonomi internasional. Yang pertama ada cash payment, pembayaran tunai. Nah, ini sebagaimana pembayaran yang umum terjadi pada transaksi jual beli yang sering dilakukan. Pada pembayaran ini, pembeli menemui penjual dan membawa barang yang telah dibayarkan dengan uang tunai. Pembayaran tunai biasanya dilakukan oleh eksportir dan importir yang belum saling mengenal, sehingga kepercayaan tinggi belum ada di antara mereka berdua. Yang kedua ada commercial bills of exchange, sering disebut juga draft atau trade bills. Nah, ini adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa akan datang. Surat perintah ini sering disebut juga dengan wesel. Yang ketiga ada private compensation, yaitu cara pembayaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual dengan cara melakukan kompensasi atas utang-utang piutang, ya, sehingga mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Yang keempat, LC atau Letter of Credit, yaitu merupakan cara pembayaran internasional yang menjadikan atau memungkinkan seseorang eksportir menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Pembayaran tersebut akan diterima setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan. Selanjutnya, yang kelima ada open account, rekening terbuka. Nah, metode pembayaran ini di mana importir tidak akan melakukan pembayaran apapun sebelum datang barang yang diterima oleh importir di negara tujuan. Biasanya juga terdapat batas waktu tertentu yang disepakati untuk dibayar setelah barang diterima oleh importir. Yang keenam, ada konsiasi atau consignment. Nah, oleh karena adanya keterbatasan eksportir dalam promosi dan penjualan barang, bisa dimungkinkan pembayaran barang eksportir ini dilakukan secara konsiasi, yaitu artinya penjual menitipkan barangnya untuk dijual oleh importir. Nah, barang yang dijualkan secara sah masih milik dari eksportir. Apabila masih ada sisa barang yang tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada pihak eksportir. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama adalah pasar spot atau spot market. Ini adalah pasar di mana perdagangan berlangsung untuk pengiriman segera, dan untuk contohnya, pasar spot adalah pasar surat berharga, komoditas, dan valuta asing atau falas. Yang kedua, forward atau transaksi forward. Ini adalah transaksi yang berjangka dengan penyerahan valuta pada suatu tanggal tertentu lebih dari 2 hari kerja setelah tanggal transaksi dengan menggunakan kurs yang disepakati pada tanggal transaksi. Yang selanjutnya ada swap. Swap adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs yang bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih dari kurs itu sendiri. Yang selanjutnya ada option, ya, foreign exchange option, yaitu opsi falas atau opsi valuta asing adalah kontrak yang sebagai imbalan untuk premi atau biaya di muka. Nah, memberikan hak kepada pembeli tetapi bukan kewajiban untuk melakukan transaksi valuta asing
membeli atau menjual aset pada tanggal tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dengan nilai tukar yang disepakati pada hari ini. Opsi hanya dieksekusi jika menguntungkan bagi pemegang untuk melakukannya, yakni ketika nilai tukar yang ditentukan dalam kontrak opsi lebih baik daripada nilai tukar yang berlaku di pasar pada saat opsi kadaluarsa. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.